والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik untuk mengerjakan salat maghrib berjamaah, dan ini adalah pahala yang sangat besar. Kemudian kita mendapatkan taufik untuk mengerjakan ibadah-ibadah mustahabat, yang mana ini adalah salah satu sebab seseorang naik derajat menjadi wali-wali Allah yang dimuliakan. Dan juga mendapatkan taufik untuk melanjutkan usaha untuk menuntut ilmu, sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya thalabul ilmi ini lebih utama daripada nawafilul ibadat. Menuntut ilmu, maksudnya ilmu syar'i, ini lebih utama daripada ibadah-ibadah yang mustahabat. Dan telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Izza'ah, bahwasanya menuntut ilmu syar'i ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Bukan jihad-jihad yang dilakukan oleh para perusuh, tetapi jihad yang syar'i. Menuntut ilmu syar'i adalah bagian dari jihad, maka pahala jihad didapatkan oleh para penuntut ilmu syar'i. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih di halaman yang ke-15. Qala Syekhuna Muhammad ibn Hizam Al-Fadli hafizahullahu ta'ala, wa ta'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita katakan ta'atun, boleh juga ta'atan, yaitu maf'ul li ajli, yaitu dalam rangka menaati diri sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, di dalam sabda beliau, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadi, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan semisal gunung Uhud emas, ma'adraka mudda ahadihim wala nasifah, niscaya dia tidak akan mampu mencapai satu mud ataupun setengah mud dari sedekah salah seorang dari para sahabatku. Ini keutamaan yang sangat tinggi. Ini adalah kedudukan yang sangat besar yang dimiliki oleh para sahabat. Maka orang yang mulia hanya layak mendapatkan kemuliaan, tidak layak untuk dicaci maki dan dihinakan. Baik. Qala Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, dan kita tidak berlebihan, atau sebenarnya nufrid, apa yufritu, la nufrid, ya tidak berlebihan, la nufrid. Kalau nufarid ini meremehkan, sementara yang setelahnya ini masuk dalam peremehan. La nufritu fi hubbi ahadin minhum, kita tidak berlebihan di dalam mencintai salah seorang dari mereka, tapi juga sebaliknya, wala natabarra'u min ahadin minhum, kita juga tidak berlepas diri dari seorang pun dari para sahabat. Wa nubghidu man yubghiduhum, kita membenci orang yang membenci para sahabat. Baik, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah, demikian pula Khawarij dan lain-lain yang membenci sebagian sahabat atau semuanya atau yang semacam itu. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum, kita membenci orang yang menyebut-nyebut sahabat bukan dengan kebaikan, menyebut kekurangan-kekurangan, menyebut aib-aib, walaupun boleh jadi itu adalah berita-berita yang palsu misalkan. Wala nadhkuruhum illa bi khair, kita tidak menyebut-nyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan, yaitu kita sebut-sebut kebaikannya. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, kecintaan pada para sahabat ini bagian dari agama kita, yaitu derajat Islam, dan juga bagian dari iman, derajat yang lebih tinggi. Bahkan ini adalah ihsan, derajat yang paling tinggi. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, kebencian kepada para sahabat merupakan kekufuran, merupakan kemunafikan dan sikap melampaui batas. Selesai dari akidah Tahawiyah. Baik, undur syarah At-Tahawiyah. Tahqiq Al-Albani. Wa hadza alladhi qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
wa qablahu, dan yang sebelum beliau Abu Ja'far al-Tahawi rahmatullah alaihima. Wa huwa alladhi tadullu alaihi al-adillah, dan ini pula yang ditunjukkan oleh dalil-dalil minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa huwa alladhi alaihi ijma'u ahli sunnah, dan ini yang menjadi kesepakatan ahli sunnah. Ahli sunnah bersepakat di atas ini. Bahkan sebelum Ibnu Taimiyah dan sebelum At-Tahawi adalah apa? Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin. Penetapan Imam Syafi'i untuk apa? Wajib mencintai seluruh para sahabat. Dan ini ijma'. Qala Allahu azza wa jalla, dan setiap ijma' itu pasti ada dalilnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani. Tidak ada satu ijma' pun, ijma' yang betul-betul ijma', kecuali di situ ada dalil, yaitu dia punya sandaran, baik sandarannya itu bersifat nason atau istimbaton. Bersifat apa itu? Memang ada dalilnya secara nas, secara lafzi ataupun istimbat, yaitu faedah dibalik suatu lafaz-lafaz ayat atau hadis. Baik. Qala Allah azza wa jalla, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dikatakan sabiqun al-awwalun kalau apa? Masuk Islamnya adalah sebelum Fathu Hudaybiyah, yaitu sebelum apa? Tahun 6 Hijriah itu. Adapun setelah itu maka tidak dikatakan sabiqun al-awwalun. Baik. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alladzi isim mausul, dia adalah yufidul umum, mencakup sahabat yang masuk Islam setelah itu, demikian para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai hari kiamat yang memang ikut para sahabat dengan baik. Bi ihsan, syaratnya adalah bi ihsan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ismaili di dalam Mu'taqad Ahlul Hadis, A'immatul Hadis. Harus syaratnya adalah bi ihsan. Karena ada yang di zaman sahabat tapi tidak ikut dengan baik, bahkan apa? Memerangi sahabat seperti Khawarij dan Mubtadi'ah yang setelahnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, abadan. Dalam keadaan ini sama, khalidin dengan abadan sama, intinya adalah kekal abadi di dalam surga. Penderitaan para ghuraba ini sebentar saja, di dunia paling berapa ratus tahun kita hidup, 100 tahun pun mungkin enggak. Baik. Nanti di akhirat kita akan bahagia dengan kekal kalau kita istiqomah. Baik, zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat agung. Al-fawz dia adalah apa? Khabar. Asal dari khabar adalah nakirah. Ketika dibuat ma'rifah berarti yufidul hasr wal ikhtisas. Hanya itulah kemenangan yang besar. Sedemikian besarnya seakan-akan yang lain itu tidak menjadi suatu kemenangan. Baik, ini adalah kemenangan yang mutlak. Untuk siapa? Untuk ahlu sunnah wal jamaah yang setia di atas jalan para sahabat. Bukan mengaku ahlu sunnah tetapi apa? Suka membuat bid'ah. Itu bukan ahlu sunnah, itu ahlu bid'ah. Baik. Wa qala ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang, meridai kaum mukminin manakala mereka membaiat engkau wahai Rasulullah di bawah pokok, di bawah pohon tersebut. Allah menamakan para sahabat yang membaiat beliau sebagai al-mu'minin, bukan alladzina amanu tapi al-mu'minin. Ini laqab yang sangat kuat. Adapun alladzina amanu, walaupun ini juga menunjukkan keimanan, tetapi apa? Dia polanya adalah amanu, ini adalah masih berupa fi'il. Sementara al-mu'minun, al-mu'minin ini polanya adalah pola isim, dan pola isim menunjukkan istiqrar, keimanan yang telah menetap, layak untuk mendapatkan gelar itu. Baik, mereka itulah mukmin yang sebenarnya, para sahabat. Baik, perjanjian Hudaybiyah tahun berapa? Tadi disebutkan, yaitu apa? Tahun 6 Hijriah, 2 tahun sebelum Fathu Makkah. Baik, Allah menjamin bahwasanya dia telah ridha pada mereka. Apakah meridhai karena harta mereka, atau tingginya kedudukan duniawi mereka, ataukah karena kepandian mereka? Bukan, tentunya diridhai karena keimanan mereka. Kenapa? Karena ridho di sini digantungkan kepada isim mustaq, yaitu al-mu'min.
Ini isim mustaq, isim yang dia merupakan pecahan dari apa? Masdarnya, dan pecahan dari fi'il amana yu'minu. Berarti apa? Sebab datangnya ridha Allah adalah karena keimanan. Berarti Allah meridhai sahabat karena keimanan mereka. Berarti barang siapa ingin mendapatkan ridha Allah, ikutlah keimanan para sahabat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, yang diajak bicara bukan kita, bukan nenek moyang kita, tapi para sahabat. Ayat turun kepada para sahabat. Misalnya mereka mendapatkan petunjuk. Baik. Manakala mereka membaiat engkau wahai Rasulullah di bawah pohon tersebut. Wa qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidaklah sama dari kalian wahai para sahabat orang yang berinfak sebelum Fathul Hudaybiyah. Fathah di sini yang dirasikan oleh para ulama adalah Fathul Hudaybiyah. Karena fathah yang lain idza ja'a nasrullah wal fath, ini fathah yang berikutnya yaitu apa? Fathul Makkah. Baik. Wa qatal, dan berperang sebelum Fathul Hudaybiyah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka tadi lebih tinggi, lebih agung derajatnya, darajatan mansub. Kenapa dia mansub? Sebagai apa ini? Sebagai tamyiz. Baik. Daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah Fathul Hudaybiyah. Tapi apa? Allah berfirman, wa kullu wa'adallahul husna. Masing-masing dari kedua kelompok ini telah Allah janjikan pahala terbaik. Al-husna, jenis pahala terbaik adalah surga. Walaupun di surga sendiri ada pahala yang bertingkat-tingkat, yang tertingginya adalah melihat indahnya wajah Allah. Baik. Jadi para sahabat telah dijamin untuk apa? Masuk surga. Barang siapa ingin masuk surga, maka hendaknya ikut jalan sahabat. Seperti yang kita lewati dari apa? Ayat At-Taubah 100 tadi. Surat At-Taubah ayat yang ke-100 itu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian amalkan. Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amalannya. Jadi Allah tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat sebelum itu dan setelah itu, bahkan sepeninggal Nabi. Bantahan kepada Khawarij yang mengatakan dalil keutamaan sahabat ini turun ketika apa? Sahabat masih di zaman Nabi. Setelah Nabi meninggal, Nabi nggak tahu apa yang terjadi, apa yang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sahabat ini, sahabat itu. Naudzubillah. Maka dibantah oleh ayat ini. Allah tahu apa yang kalian lakukan. Jadi Allah menjanjikan surga dalam keadaan Allah tahu amalan sahabat sebelum itu dan setelah itu macam apa, dan diakhiri dengan amalan apa ayat mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Qarn ada dua makna sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullah taala dalam Qasasul Anbiya. Qarn artinya generasi, zaman, wa qurunan baina dzalika katsira, generasi-generasi setelah itu atau di antara itu banyak sekali. Atau qarn artinya adalah mi'atu sana. Sebagaimana hadis apa? Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Bisr al-Aslami radhiyallahu an, yang mana Rasulullah bersabda, "Ishta qarna." Engkau akan hidup satu qarn. Ternyata beliau umurnya adalah 100 tahun dan dua-duanya mungkin. Baik. Kemudian yang setelah mereka dan kemudian yang setelah mereka lagi. Jadi generasi terbaik umat ini adalah sahabat, kemudian tabi'in, selanjutnya adalah atba'ut tabi'in. Baik, muttafaqun alaih an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa taqaddama hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fi sahihain, ya telah berlalu hadis la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Artinya ma'ruf insyaallah sudah kita lewati. Qauluhu wa mawaddatal qurba biha atawassalu. Saya bertawassul, saya mencari kedekatan kepada Allah dengan apa? Dengan rasa cinta kepada sanak kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Syekhuna hafizahullah, muraduhu bil qurba ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau inginkan dengan sanak kerabat adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa muraduhu rahimahullah, yang diinginkan oleh Syekhul Islam rahimahullah biqaulihi atawassalu, saya mencari kedekatan, atawassalu bimawaddatihim, saya mencari kedekatan kepada Allah dengan
kecintaan kepada sanak kerabat Nabi. Atawassalu, atafa'alu, tafa'ul, maknanya adalah apa? Tolabu aslil fi'il. Seperti apa? Tabarruk, mencari apa? Barokah. Tawassul berarti apa? Mencari wasilah, yaitu kedekatan. Tasyafu', mencari syafaat. Tolak. Tafa'ul di mana tolak. Li'anna mawaddatahu minal a'mali shalihah. Karena kecintaan kepada kerabat Nabi termasuk amal-amal soleh. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa mawaddata fil qurba, kata Allah Ta'ala. Katakan kepada mereka, ya Rasulullah, aku tidak minta upah kepada kalian atas dakwahku ini. Tetapi illa di sini apa itu? Istisna munqati. Akan tetapi aku cuma minta kalian tetap menjaga kecintaan dengan apa? Sanak kerabat. Baik, kerabat Nabi lebih layak untuk dicintai daripada kerabat kita sendiri. Ya, kemudian disebutkan di sini wa tawassulu bil a'mali shalihah min at-tawassulil masyru'. Tawassul dengan amal soleh siapa? Amal soleh kita sendiri tentunya, bukan amal soleh orang lain. Orang lain amalan dia untuk dia. Nah, amalan kita ini yang layak diusahakan untuk apa itu? Layak disampaikan dan dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Tawassul dengan amal sendiri, tidak seperti yang keliru ijtihadnya Imam Syaukani rahimahullah Ta'ala dalam Ad-Durrun Nadid. Beliau apa itu membolehkan tawassul dengan amal soleh, tapi amal soleh orang lain, dan itu keliru, dalilnya nggak ada. Seluruh dalil yang dia datangkan justru adalah apa? Dalil yang menunjukkan tentang tawassul dengan amal kita sendiri. Baik, minat tawassulil masyru' itu termasuk tawassul yang disyariatkan. Wa makna wasilah, tawassul talabul wasilah. Wasilah apa itu? Fil lughah al-qurbah. Makna wasilah secara bahasa adalah al-qurbah. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Para makhluk yang mereka sembah selain Allah itu, yang mereka seru selain Allah, mereka sendiri berlomba-lomba untuk apa itu? Mencari wasilah kepada Allah, siapa dari mereka yang paling dekat. Jadi wasilah maknanya adalah qurbah. Wal wasithah, dan perantaraan, agar apa? Ada penjembatan yang mendekatkan kita dengan yang kita inginkan. Wa tawassul fi'ila syai' bi rabbah. Makna tawassul pakai sin, maknanya juga apa? At-tawassul pakai shad, yaitu mencari hubungan. Silatun artinya hubungan. Ila syai' bi rabbah, yaitu dengan minat. Jadi tawassul pakai sin dengan tawassul pakai shad ini dekat sekali maknanya, saling berdekatan. Baik. Kemudian beliau menyebutkan sumber pembahasannya dalam Nihaya Ibnul Athir Al-Qamus, punya Fairuz Abadi, Mufradat Al-Fadil Quran, punya Ar-Rafiq Al-Asbahani, dan At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu, punya Asy-Syaikh Al-Albani. Baik. Qala hafizahullah ta'ala wa mimma yadullu ala anna tawassula bil amali shalihati masyru', termasuk yang menunjukkan bahwasanya tawassul dengan amal soleh kita sendiri itu disyariatkan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di sini polanya adalah pola syarat. Maka barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maksudnya adalah perjumpaan yang layak dikatakan sebagai perjumpaan yang diridhoi, yang menggembirakan, yang membahagiakan. Karena kalau semata-mata perjumpaan, setiap kita muslim ataupun kafir akan jumpa dengan Allah. Tapi yang dimaksud di sini adalah perjumpaan yang layak untuk disebut-sebut dan dibanggakan. Syaratnya apa? Agar berjumpa dalam keadaan ridho pada Allah dan diridhoi oleh Allah. Falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia mengerjakan amal soleh. Baik, inilah yang diinginkan di sini. Kalau ingin dekat kepada Allah, maka apa? Kerjakan amal soleh. Walaupun apa pendalilan yang lebih kuat itu nanti masalah tawassul dengan amal soleh. Dan jangan dia berbuat syirik dengan satu zat pun, atau satu pihak pun, atau satu makhluk pun di dalam peribadatannya kepada Rabb-nya. Yusyrik maf'ulnya terakhir ahadan. Baik, ahadan ini nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum, sebagaimana ditafsirkan oleh apa? Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ahadan, siapapun dia, makhluk apapun, sejak yang paling besar yaitu arsy sampai yang paling kecil-kecilnya, sejak yang paling tinggi yaitu arsy sampai yang di bawah bumi yang ketujuh. Juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau, tafsir beliau, ahadan ini umum semuanya, baik makhluk
berupa malakun muqarrabun ataupun nabiyyun mursalun atau yang lebih rendah dari itu, masuk dalam istilah ahadan. Kalau kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula dalil disyariatkannya tawassul dengan amal soleh adalah firman Allah Ta'ala, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana, yaitu orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, sungguh kami ini telah beriman. Tawassul dengan amal soleh, menyebutkan amal solehnya. Kemudian apa? Faghfir lana, maka ampunilah kami. Fa-nya ini adalah apa? Adalah fa'ut ta'lil. Apa alasan pengampunan? Alasannya apa? Kami telah beriman. Jadi tawassul dengan keimanan. Iman termasuk apa? Bagian dari amal soleh. Maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, wa qina azabannar, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Baik. Wa qauluhu, juga dalil yang lain, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Mereka berdoa, wahai Rabb kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, yaitu wahyu, dan kami juga telah mengikuti Rasul. Maka apa? Tawassul dengan amal soleh untuk apa? Maka catatlah kami bersama para saksi. Saksi tentang apa benarnya Rasul. Jangan engkau catat kami termasuk dari orang-orang yang menentang para Rasul. Wa kadzalika ma sabata inda Ahmad wa Abi Dawud min hadis Buraidah radhiyallahu an. Demikian pula hadis yang telah pasti. Sabata ini artinya pasti, boleh jadi sahih, boleh jadi hasan. Sebagaimana apa disebutkan oleh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Lisanul Muhaddisin. Sabata ini boleh jadi sahih, boleh jadi hasan. Dan ini yang sering juga dipakai oleh Syekhuna Yahya, sabata fi kadza wa kadza, boleh jadi sahih, boleh jadi hasan. Dari hadis Buraidah Ibnu Al-Hasib radhiyallahu an, annahu qala, beliau mengatakan, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulan yaqul. Nabi SAW mendengar seseorang berkata, yaitu apa? Yad'u, berdoa. Allahumma inni as'aluk, wahai Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu. Dengan apa? Dengan tawassul amal soleh. Bi anni ashhadu annaka antallah, dengan bahwasanya saya bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah. Alladzi la ilaha illa ant, yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Al-ahadus samad, yang maha tunggal, yang menjadi tempat berkembang segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Minta apa? Nah, tinggal disebutkan apa yang diinginkan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, qad sa'alallaha bismihil a'zam, sungguh orang ini telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang mana jika Allah diminta dengan nama itu Allah akan memberi. Wa idza du'iya bihi ajab, dan apabila Allah diseru, didoai dengan nama tadi, dia akan menyambut, dia akan mengabulkan. Baik, ini tawassul dengan apa? Dengan syahadat. Baik. Wa yadullu alaihi aidan, dan juga ini ditunjukkan tawassul dengan amal soleh, kisatu ashabil ghar, kisah orang-orang yang terjebak di dalam gua. Ghar artinya gua. Baik. Ada istilah yang lain, kahf. Apa bedanya kahf dengan ghar? Bahasa kita sama, tapi ghar itu seringnya adalah gua yang ada di permukaan tanah, dekat dengan apa? Dengan permukaan tanah. Adapun kahf itu seringnya adalah apa? Sebentar, kalau ghar itu yang di gunung, berbalik. Ghar itu yang di gunung, kalau kahf itu yang di dekat permukaan tanah. Seperti apa? Seperti ghar Hira, itu di gunung, Gua Hira. Kalau kahf itu yang di dekat permukaan tanah. Alladzi atbaqat alaihi musakhra, yang mana mereka tertutup rapat atau terkunci rapat oleh batu karang. Kisahnya panjang ma'ruf. Fatawassala ahaduhum bi ta'ati walidayhi, maka salah seorang dari mereka bertawassul dengan ketaatan kepada kedua orang tuanya. Wal akhar bi iffati, yang lain tawassul dengan apa? Menjaga kehormatannya. Asalis, yang ketiga, bi amanati, dengan apa? Dengan amanah yang dia pelihara. Fafarajallahu anhum, maka Allah melonggarkan kesulitan itu pada mereka. Ini menunjukkan apa? Tadi memang betul-betul amal soleh yang Allah ridhoi.
Kama fi sahihain min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam sahihain hadis Ibnu Umar. Wa ja'a inda Ahmad min hadis Anas, dan datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Anas. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Wa kilahuma fi sahihil musnad, dua-duanya dalam sahih musnad li Syekhina Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Faidah. Wa min at-tawassulil masyru', termasuk tawassul yang disyariatkan adalah at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatih, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah, maka serulah Allah dengan nama-nama tadi. Tawassul dengan nama Allah, ini diantara makna ayat tadi. Baik. Demikian pula tawassul dengan sifat-sifatnya. Contohnya adalah apa? Doa ruqyah, bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi, misalkan. Tawassul dengan apa? Kudrahnya Allah. Min syarri ma ajidu wa hadir, dari keburukan perkara yang saya dapatkan dan saya khawatirkan. Kalau kadzalika tawassulu bi du'a'ir rajulis salih, ini yang ketiga. Demikian pula boleh tawassul dengan doa orang saleh. Seperti apa? Tawassulnya para sahabat dengan doa Nabi. Masing-masing mereka boleh berdoa, tapi apa? Mereka minta Nabi berdoa untuk menurunkan hujan, agar Allah menurunkan hujan. Ternyata Allah mengabulkan doa itu. Seminggu kemudian mereka juga minta, mereka tapi diwakili satu orang Badui untuk minta apa? Agar hujan dihentikan. Maka Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, maka hujan pun berhenti dari atas mereka. Tapi apa? Hujan tetap turun di tempat-tempat yang diperlukan. Baik. Demikian pula sepeninggalnya Nabi, yaitu apa? Di zaman Umar ketika kekeringan, maka Umar sendiri dikabulkan doa, tapi beliau ingin apa? Ingin bertawassul dengan doa Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ternyata dikabulkan juga. Bukan tawassul dengan apa? Dengan zatnya Nabi. Kalau tawassul dengan zat Nabi, ini saya apa? Walaupun Nabi meninggal, mereka akan menyebut-nyebut, tapi mereka tahu syariat, mereka tahu tauhid, itu tidak dilakukan. Wa amma tawassulul mamnu, adapun tawassul yang terlarang, fatawassulu bi jahi shalihin, yaitu tawassul dengan kemegahan atau kehormatan orang saleh, wa zawatihim, dan dengan zat mereka. Baik, dan ini adalah bid'ah, ini tidak disyariatkan. Mengatakan apa itu? Bi jahi Muhammad atau bi Muhammad. Bukan karena kita tidak memuliakan Nabi, tapi karena Nabi sendiri tidak mensyariatkan itu. Agama ini sempurna. Wa ma kana rabbuka nasiya. Kamu tidak lupa terhadap syariatnya. Apa yang layak diajarkan, diajarkan. Baik, ternyata itu tidak diajarkan. Berarti apa? Yang sudah ada itu cukup. Yang melebihi itu, maka dia adalah bid'ah dan dimurkai oleh Allah. Baik. Demikian pula sepeninggal Umar ibn Khattab. Di zaman siapa itu? Muawiyah. Beliau tidak bertawassul dengan apa? Zatnya Umar atau zatnya Nabi. Apakah mereka para sahabat tidak memuliakan Nabi? Mereka memuliakan, tapi mereka tahu ini bukan cara yang betul. Maka mereka bertawassul dengan Al-Aswad. Baik, yang mana beliau adalah termasuk apa? Tabi'in yang mujabud dakwah. Baik, Al-Aswad ibnu Yazid kalau tidak salah namanya. Dan doanya dikabulkan. Qal undur at-tawassula wal wasilah li Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kitab yang sangat agung dan bagus, faedahnya banyak. Cuma bahasanya mungkin apa? Lebih ringan kitab yang lain. Kitabnya adalah Al-Qaidatul Jalilah fi Tawassuli wal Wasilah. Wa kadzalika at-tawassul wa anwa'uhu wa ahkamuhu li Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini lebih ringan bahasanya dan lebih mudah. Tapi dari sisi kaidah, dari sisi kata-kata mutiara lebih banyak di kitab Syekhul Islam tadi, Al-Qaidatul Jalilah fi Tawassuli wal Wasilah. Baik, qala Syekhul Islam rahimahullah, lanjutannya. Wa likullihim qasrun ala wa fadailu lakinna masiddiqu minhum afdalu. Dan setiap dari sahabat itu memiliki nilai yang tinggi, kadar, kedudukan yang tinggi, dan fadail, dan keutamaan. Asalnya adalah qadrun alim, yaitu naatnya adalah disesuaikan qadrun alim. Tapi kenapa ala? Ini pola syair. Ala dia adalah apa? Adalah fi'il. Berarti dia adalah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlatun wafi'atun ba'da nakirah, dia adalah apa? Naat. Kadar yang tinggi. Akan tetapi As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, itu yang paling utama dari mereka, lebih utama daripada mereka. Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang jawab siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq siapa namanya? Teman, Abdullah bin Utsman bin Amr bin Amir. Baik. Abu siapa? Yang Bakar. Baik.
Kadang saya gitu menjebak. Sudah jelas Abu siapa di depannya, tiba-tiba orang lupa, iya siapa Abu siapa dia. Baik, yubayyinu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna li sahabati fadaila wa qadra. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan bahwasanya para sahabat memiliki keutamaan-keutamaan dan kadar yang tinggi. Wa sawa'un kana dzalika li nau'ihim aw li afradihim. Sama saja keutamaan dan derajat yang tinggi itu untuk jenis mereka, jenis sahabat, atau masing-masing dari mereka, semuanya memiliki nilai yang tinggi. Baik, famin fadilatin nau'. Baik, ini di dalam ilmu sastra Arab istilahnya adalah al-laf wan nasr. Laf yaitu apa? Ijmal. Nasr adalah penjabaran. Setelah menyebutkan secara global jenis dan pribadi individu para sahabat itu punya keutamaan. Nah, sekarang diperinci. Faknya fak tafsiliyah, perinciannya sebagai berikut. Keutamaan dari segi jenis sahabat, manusia minhum badra, yaitu orang yang ikut dalam perang Badar dari kalangan para sahabat. Sekitar berapa orang waktu itu yang ikut perang? 1.300 sampai 313 sampai sekitar 317 melawan 1.000 orang kafir. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allallaha ittala'a ala ahli Badr. Apakah engkau tidak tahu wahai Umar, boleh jadi Allah melongok, yaitu melihat-lihat. Dalam bahasa kita ittala'a yaitu menjulurkan leher untuk melihat. Tapi tentunya Allah lebih mulia. Cuma ini cara bahasanya demikian, yaitu melihat-lihat kepada penduduk Badar. Faqal, lalu Allah berfirman kepada penduduk Badar, yaitu ahli perang Badar, i'malu ma syi'tum, kerjakan apapun yang kalian maui. Faqad ghafartu lakum, karena aku telah mengampuni untuk kalian. Yang dikasih jaminan ini siapa? Orang-orang yang memang wali Allah, yang tahu semakin dikasih jaminan semakin rajin ibadah. Kalau ini turun ke orang-orang macam kita mungkin lain, sudah nggak jadi ibadah, malah sudah dijamin masuk surga. Tapi para sahabat semakin dimuliakan oleh Allah, semakin rajin beramal. Baik, muttafaqun alaih an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perang Badar itu tahun berapa ya? Tahun berapa perang Badar? 45 atau 69? Enggak juga. Baik, perang 2 Hijriah. Perang 2 Hijriah pada waktu apa? Bulan Syawal. Pada waktu apa? Pada waktu bulan Ramadan. Nah, Syawalnya adalah Syawal yang sangat menggembirakan, menang dari perang melawan hawa nafsu dan menang dari perang melawan orang-orang kafir. Adapun perang Uhud setahun setelah itu adalah memang di bulan Syawalnya. Waja'an Jabir bin Abdullah, dan datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma inda Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Umar bin Khattab wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum inda Ahmad radhiyallahu anhu inda Ahmad wa ghairi, wa kulluha fi sahihil musnad li Syekhina Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Baik, hadisnya banyak tentang masalah ini. Wa minha aidan, yaitu termasuk keutamaan dari jenis sahabat. Dari sisi jenisnya, fadilatu man syahidal Hudaybiyah, keutamaan orang yang hadir pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ya, yang kedua boleh ditafsir, Hudaybiyah boleh Hudaybiyah. Baik, tahun 6 Hijriah itu. Li hadis Ummi Mubashir fi Sahih Muslim, hadis Ummu Mubashir, para wanita enggak ketinggalan untuk apa? Menyebarkan ilmu. Annaha sami'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Ummu Mubashir radhiyallahu anha mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa indahu Hafsah, dan di samping Nabi ketika itu ada Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, la yadkhulun nara insyaallahu man min ashabis syajarati ahadun, tidak ada seorang pun dari pengikut perjanjian, pengikut baiat yang ada di bawah pohon itu, pohon Hudaybiyah itu, sebagian riwayat mengatakan pohon samur, tidak akan masuk ke dalam neraka insyaallah. Alladzi bay'u tahtaha, yaitu orang-orang yang membaiat di bawah pohon tersebut. Nah, ini dijelaskan agar apa? Orang munafik yang ikut pada kejadian itu tidak mengatakan, oh saya termasuk yang tidak masuk neraka. Siapa munafik yang ikut pada waktu itu? Ikut tapi apa? Ikut
sampai di situ tapi tidak ikut baiat, yaitu Al-Asad bin Qais As-Sulami. Dia sembunyi di bawah, di belakang onta merah dia. Habis itu ternyata ontanya hilang. Terus cari-cari di masjid. Setelah itu sahabat disuruh Rasulullah mengatakan la radallahu dhallaka. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Nah, ini musibah di atas musibah. Kenapa? Tidak mau membaiat menolong Nabi. Baik. Belum jadi sebabnya itu, jadi sebabnya lain, tapi ini kisah dia semua. Baik. Kemudian qalat Hafsah mengatakan bala ya Rasulullah bala lil idrab. Yaitu apa? Bahkan ada yang bahkan setiap orang akan masuk ke dalam neraka wahai Rasulullah. Termasuk berarti apa? Termasuk yang ikut perjanjian Hudaibiyah. Walaupun masuknya tidak masuk kekal, tapi masalah masuk dia akan masuk wahai Rasulullah berdasarkan apa? Nanti yang disebutkan fantaharaha, maka Rasulullah menghadap Hafsah. Faqalat Hafsah, maka Hafsah mendatangkan dalilnya yang beliau pahami, dan ini tidak masalah, yaitu apa? Diskusi dengan gurunya. Bukan menyebarkan syubhat kemana-mana, tapi diskusi dengan guru, nanti gurunya memperbaiki kalau ada kesalahan. Ini baik cara seperti ini. Dalil saya adalah wa in minkum illa wariduha. Innya adalah in nafiyah ditambah dengan illa, yaitu apa? Istisna. Padahal kita tahu nafi dan isbat ini adalah min aqwa adawatil hasr, alat pembatas yang paling kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Syaukani, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syukriti dan lain-lain. Berarti apa? Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan datang ke dalam neraka. Berarti ayat ini bersifat umum. Berarti apa? Orang yang ikut dalam ikut dalam baiat Hudaibiyah juga akan masuk berdasarkan keumuman ayat ini. Baik. Maka apa? Rasulullah memperbaiki. Faqala Rasulullah SAW, qad qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman setelah itu, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu berlutut di dalam neraka tadi. Jadi memang semuanya datang ke neraka, tetapi apa? Yang sampai masuk ke dalam itu hanyalah orang-orang yang layak untuk masuk. Adapun orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, cuma lewat saja. Baik. Jadi kalau dalil yang sebelumnya itu umum, maka dia telah dikhususkan dengan dalil yang setelahnya. Orang-orang yang bertakwa akan selamat. Sementara termasuk yang paling tinggi ketakwaannya adalah orang-orang yang membaiat Nabi dan setia di suasana yang sangat susah waktu itu. Baik. Dan ini menunjukkan apa? Dibolehkannya diskusi dengan guru, menyebutkan hujah yang saya tahu begini, bagaimana cara memahami yang betul dan seterusnya. Dan di sini ada dalil seperti yang ditetapkan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam Al-Iqtisam. Tidak semua orang yang mendatangkan dalil pasti itu betul. Berapa banyak orang yang pakai dalil ternyata tidak tepat pendalilannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Ar-Raddu 'alal Bakri. Berapa banyak orang yang mendatangkan dalil tapi dia tidak pandai dalam istidlal, tidak mengetahui wajhul dalalah dan seterusnya. Baik, berarti di sini ada bantahan terhadap Sururiyah yang mengatakan nggak perlu saling membantah, masing-masing punya dalil. Lihat, betulkah dalil yang dia datangkan adalah dalil dan seterusnya. Baik, wa kadzalika min fadilatin nau, demikian pula termasuk dari keutamaan sahabat dari sisi jenisnya, fadilatu man anfaqa qabla al-fathi wa qatal. Keutamaan orang yang berinfak dan berperang sebelum Fathul Hudaibiyah. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana disebutkan, sebagaimana difirmankan oleh Allah azza wa jalla, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'atallahu al-husna. Ini telah diterjemahkan tadi, menunjukkan apa? Keutamaan kelompok yang pertama, tapi kedua kelompok ini sama-sama dijanjikan surga. Wallahu bima ta'maluna khabir. Amma fadilatu afradihim fakatsiratun jiddah. Adapun keutamaan dari individu-individu sahabat, maka banyak sekali dalilnya. Qad ulifat fi dzalika kutubun. Telah ditulis. Allafa makna asalnya adalah apa itu? Adalah menyatukan, mengumpulkan dari berbagai sumber kemudian disatukan. Allafa. Baik. Telah disusun atau telah ditulis tentang masalah itu kitab-kitab lil mutaqaddimina wal mutaakhirin, karya ulama terdahulu dan ulama-ulama belakangan. Yang terdahulu seperti Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabat dan yang lain-lain.
mutaqaddimin dan mutaakhirin. Garis batasnya adalah apa? Tahun 300 Hijriah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Mizanul I'tidal. Awal-awal Mizanul I'tidal. Ya, di awal-awal di muqaddimah Mizanul I'tidal. Qauluhu lakinna as-siddiqu minhum afdalu. Akan tetapi as-siddiq itu lebih utama dari mereka semua. Qala Nawawi rahimahullah wa tafaqa ahlus sunnati ala anna afdalahum Abu Bakr tsumma Umar. Qala jumhuruhum tsumma Utsman tsumma Ali. Imam Nawawi mengatakan Ahlus Sunnah telah bersepakat bahwasanya yang paling utama dari sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan jumhur Ahlus Sunnah mengatakan selanjutnya adalah Utsman, selanjutnya adalah Ali. Kita lanjutkan setelah sholat insyaallah. Ini kesempatan untuk menjawab azan, lalu kita sholat insyaallah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.